Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kembali Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Kami mau pergunakan waktu ini dengan baik Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Tuhan, kami datang di tempat ini membawa rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan pimpin ibadah kami siang hari ini. Biar segala yang kami lakukan hari ini sampai selama-lamanya, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini pada setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Oleh sebab itu kami mau mempersembahkan syukur kami hanya bagi-Mu. Pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada
sembali pujikan, dengan apa ku membalas kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima. Dengan apa ku membalas pujian sembah kami. Kami bersyukur kepadamu sebab perbuatanmu sangat baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan Yesusku besar. Yesusku besar. Dia sungguh besar.
jaminan hidup kami. Berjalan bersama Tuhan, tidak perlu kami gentar, tidak perlu kami khawatir, sebab tangan-Mu yang kuat itu menopang kami. Engkau penolong kami yang sangat dapat kami andalkan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai
kami tidak tahu hari depan kami, tapi kami percaya kepadamu, Allah yang sangat mengasihi kami, yang rancangannya sempurna, mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan siang hari ini buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, kami percaya isi hati Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita siang hari ini boleh bersama-sama berkumpul tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau tahu siapa di sini yang punya akun sosial media. Media sosial, Instagram, TikTok, yang lain-lain. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan semuanya yang punya akun Facebook mungkin, TikTok, Instagram, dan lain-lain ya. Berapa jam teman-teman habiskan untuk bersosial media dalam sehari? Kalau di total. Kan biasanya kalau di gadget kita ini ada hasil rekapnya ya, penggunaan gadget kita. Berapa jam sehari? 3 jam? 4 jam? Berapa? 12? 18 jam. Ini di HP saya ini Instagram 4 menit barusan. Jadi dari pagi sampai siang ini 4 menit. Itu lama atau sebentar? Biasanya bisa 1 jam kok, 1 jam 2 jam. Tapi kalau sampai 18 jam luar biasa. Nah, ada di sini yang content creator, membuat konten, aktif. Bukan cuma posting-posting biasa, tapi aktif mengembangkan sosial medianya. Ada ya? Ada di sini? 1 orang? Saya lihat baru 1. Oke. Ada lagi yang lain? Memang sengaja untuk membangun sosial medianya, ya branding kita, personal branding kita. Ada? Baru 1 orang? Oke, kalau teman-teman pelajari cara kerja sosial media saat ini, dari zaman dulu sampai sekarang itu berbeda jauh. Kalau teman-teman ingat dulu, kalau sosial media itu masih blog ya. Blog itu cuma ada foto dan juga ada artikel, tulisan panjang. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu ya kita harus baca. Panjang. Bisa menghabiskan 5 menit mungkin untuk membacanya. Ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Semakin lama, semakin kesini sosial media bekerja itu semakin cepat. Pengguna sosial media fokusnya itu semakin tergerus. Dulu mungkin bisa satu konten bisa 1 menit, 3 menit. Tapi kalau teman-teman amati sekarang ini, berapa menit, berapa detik bahkan. Ya, macam-macam ya. Ada yang setengah menit, ada yang mungkin cuma 15 detik. Kalau kelamaan 5 menit, kita akan skip. Jangankan 5 menit, kalau teman-teman aktif untuk membangun sosial media teman-teman, 3 detik pertama itu menentukan apakah viewer kita tertarik dengan konten kita. Kalau dalam 3 detik pertama membosankan, apa yang dilakukan? Kita scroll, kita skip. Makanya skip, scroll. Kenapa? Kita nggak tertarik. 3 detik pertamanya membosankan udah scroll. Ini nggak relate dengan aku. Itu bagaimana sosial media bekerja. Sadar nggak sadar, itu terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya anak-anak muda, khususnya Gen Z. Banyak dari kita yang fokusnya, ketahanannya, ketertarikannya itu pendek banget. Kalau menghadapi sesuatu yang gak sesuai, gak relate, bahkan gak nyaman, kita cenderung untuk skip. Ibadah contohnya. Di menit-menit pertama kalau udah membosankan, kita akan udah kehilangan fokus. Firman Tuhan misalnya, kalau menit-menit pertama, detik-detik pertama udah membosankan, kita langsung ambiar kemana-mana fokus kita. Kebawa kan? Bukan cuma sosial media. Ketika kita menghadapi satu permasalahan,
berat. Sadar nggak sadar, kita cenderung suka untuk skip. Nggak tahan. Aku nggak suka ini. Gampang bosen. Nggak suka proses yang lama, sukanya yang instan. Kena masalah, kena konflik dikit, udah nggak tahan, pingin keluar. Di sekolah, di tempat pekerjaan, crash dikit, konflik sedikit, nggak tahan. Pingin keluar, pingin pindah. Dalam hubungan pacaran, konflik dikit, pingin ganti pasangan. Bahkan kebawa sampai rumah tangga. Ya, masalah berat di awal pernikahan, cerai. Kenapa? Tanpa sadar, fokus kita, ketahanan kita, dan satu ini, kemampuan untuk wait and see, itu udah mulai hilang. Gen Z itu sangat sulit untuk diajak wait, tunggu dulu, jangan di scroll dulu, duduk dulu, diam dulu, amati dulu, jangan di skip dulu. Ini sangat sulit untuk menunggu dan melihat. Teman-teman kalau dalam ibadah ini, dalam firman Tuhan ini dari awal udah gak mau wait, ini udah tahu, membosankan, ngantuk, seru chattingan, seru buka Instagram waktu ibadah. Teman-teman gak akan gak akan melihat berkatnya. Ketika menghadapi masalah hidup, teman-teman cepat untuk skip, melarikan diri, cari jalan yang instan untuk menyelesaikan. Teman-teman akan kehilangan berkat Tuhan yang Tuhan udah sediakan di ujung masalah itu. Tapi kalau teman-teman udah skip dari awal, gak bisa untuk wait and see, tahan dulu. Tuhan mau kerjakan apa? Tunggu dulu Tuhan mau ngomong apa ini? Tahan dulu Tuhan punya maksud, punya rencana apa? Ketika teman-teman bisa wait, nanti teman-teman bisa akan melihat sih rencana Tuhan luar biasa. Kita akan belajar dari kisah Ishak. Boleh selanjutnya? Di dalam Kejadian pasal 26, teman-teman bisa buka Alkitabnya di HP atau saya sudah sediakan beberapa ayat di sini. Wait and see, belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Ishak. Ada yang tahu Ishak ini anaknya siapa? Papanya Ishak namanya siapa? Nah ini Kak Angel, Koeron. Ishak anaknya siapa ini ayo? Siapa? Anton? Abraham. Jadi Ishak punya papa namanya Abraham. Kita akan belajar wait and see dari Ishak. Dan Ishak belajar banyak dari papanya juga untuk wait and see. Gak gampang. Lebih gak gampang lagi bagi kita, generasi Z. Kita baca 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Waktu itu Ishak berada di sebuah tempat tanah yang disebut tanah Kanaan. Puluhan tahun sebelumnya Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham tinggalkan kota kelahiranmu ke suatu negeri, ke tanah yang akan ku katakan kepadamu nanti. Tanah itu akan kuberikan kepadamu, tapi nanti tak kasih tahu nama tempatnya itu apa. Abraham berangkat. Abraham muter-muter perjalanan panjang dan ternyata muter-muternya ya di tanah itu. Apakah Abraham tahu bahwa tanah itu akan diberikan kepada Abraham? No. Apakah Abraham tahu ini loh yang dimaksudkan Tuhan, tanah perjanjian? Enggak tahu. Ternyata Ishak waktu itu juga muter-muter di seputar tanah yang disebut tanah Kanaan. Ishak enggak tahu bahwa sebenarnya itulah rencana Tuhan. Dan Tuhan enggak kasih tahu Ishak sebenarnya kamu itu udah sampai ke tanah yang kujanjikan ke papamu ini. Ini buat keturunanmu, ini buat bangsa Israel nanti. Tuhan enggak kasih tahu rencana Tuhan di awal. Makanya butuh wait and see. Gak sadar Ishak ini muter-muter. Dan ternyata di tanah Kanaan itu saat itu timbul kelaparan. Kalau Tuhan bocorin rencananya di awal, Ishak
Sebenarnya tanah yang kamu injak ini adalah tanah yang kujanjikan. Tanah Kanaan, tanah buat keturunanmu. Mau enggak Ishak terima tanah itu? Terjadi kelaparan, enggak mau. Itu sebabnya kenapa seringkali Tuhan enggak kasih tahu rencananya di awal. Seringkali Tuhan biarkan kita tanya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa semuanya yang terjadi? Kenapa enggak ini? Kenapa kok itu? Aku doakan yang ini, Tuhan kasih yang itu. Tuhan enggak kasih tahu di awal. Kenapa? Karena belum tentu kita mau terima rencana Tuhan. Kita punya versi rencana kita yang menurut kita lebih baik. Saat itu tanah Kanaan terjadi kelaparan. Ishak enggak mau terima kalau ini memang tanah yang dijanjikan Tuhan. Ishak enggak mau terima karena masih banyak tanah yang lebih baik. Di dalam hati Ishak ini udah kebelet pingin cari tanah yang lebih baik. Akhirnya dia pergi ke raja di tanah itu. Waktu itu belum dikasih sama Tuhan, masih punyanya orang lain. Namanya Abimelek. Nah, ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Tuhan tahu Ishak ini punya rencana. Karena di tanah ini, tanah Kanaan, kering, kelaparan, aku pergi ke Mesir. Lebih subur, lebih makmur, dan hidupku akan jauh lebih aman. Ishak juga sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk keluarganya, memelihara keluarganya. Dia punya rencana untuk pergi ke Mesir, yang waktu itu Mesir jauh lebih baik. Tapi Tuhan bilang apa? Wait, jangan ke Mesir. Diam, wait. Kering Tuhan, nanam apa aja gagal Tuhan, nanam apa aja kering Tuhan, gak ada hasil Tuhan. Di Mesir subur Tuhan. Wait, diam aja di negeri ini. Diam aja. Buat apa Tuhan? Tuhan kan janji sebuah tanah yang melimpah susu dan madu kepada papaku. Bukan ini Tuhan. Ini kering sekarang, aku harus cari lagi. Wait. Kalau teman-teman jadi Ishak, mau enggak untuk enggak pergi? Cari apa yang lebih baik menurut kita. Bisa enggak tahan dulu? Wait and see. Next. Itu sebabnya ketika kita mengalami sesuatu yang kita enggak pahami. Next. Oh bentar. Ayat 3. 2-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan ke seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Wait and see. Ini janjiku. Aku akan menyertai engkau, akan memberkati engkau. Tapi, banyak tapinya. Kenapa Tuhan suruh stop di sini? Kenapa Tuhan gak biarkan aku pergi untuk cari tanah yang lebih baik? Kenapa? Next. Itu sebabnya sering kali ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, yang gak sesuai dengan harapan kita sering kali tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan aku dikecewakan? Orang tua yang aku harap bisa mensupport aku, justru mengecewakan aku. Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Katanya Tuhan gak pernah tidur. Tapi kenapa doaku gak terjawab sama sekali? Kenapa aku gagal? Kenapa Tuhan biarkan aku gagal? Kenapa Tuhan biarkan orang-orang teman-temanku yang gak percaya Tuhan berhasil hidupnya? Kenapa di sosial media banyak orang yang sudah berhasil hidupnya, sedangkan aku gagal? Belum jadi apa-apa. Udah usia 25, 30, belum menikah, belum punya apa-apa, gagal. Kenapa Tuhan? Kenapa aku disakiti? Kenapa Tuhan biarkan semua terjadi? Kenapa aku ditinggalkan? Aku cuma punya orang tua. Kenapa Tuhan panggil orang tua aku? Banyak hal yang kita gak mengerti dalam hidup ini. Benar gak? Dan seringkali dalam keadaan seperti ini, bisa gak untuk wait and see? Tunggu dulu. Diam dulu. Stop. Tuhan tahu di dalam pikiran kita ini punya banyak ide, punya banyak rencana yang supaya bisa keluar dari keadaan ini. Tuhan tahu kita ini pingin menang. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita ini pingin bebas dari semua ini. Tuhan tahu. Tapi wait, tunggu dulu.
Nanti engkau akan lihat, wait and see. Ishak juga nggak ngerti. Kenapa Tuhan suruh diam dulu di sini? Udah tahu timbul kelaparan, itu bisa mengancam keselamatan keluarganya, bisa mematikan. Tapi Tuhan bilang, diam aja di negeri ini sebagai orang asing. Kamu gak punya siapa-siapa. Gak apa-apa kamu jadi orang asing. Gak ada yang tolong kamu. Gak ada yang minjemin kamu. Gak ada yang ngutangin kamu. Gak ada yang support kamu. Gak ada yang memberkati kamu. Kamu sebagai orang asing sendirian. Gak punya keluarga kamu. Orang asing. Why? Kenapa Tuhan? Wait and see. Tuhan tuh sedang menyiapkan sesuatu. Yang pertama, yang kita bisa pelajari dari Ishak. Next. Kenapa sih kok Tuhan tuh suruh kita nunggu? Gak boleh keluar dari tanah yang kering itu. Karena Tuhan tuh masih bekerja. Sedang bekerja. Masih terus bekerja, belum selesai. Tahu dari mana? Kejadian 26 dari ayat 1 dimulai dari kata maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di ayat pertama aja udah gak enak. Ini kalau kita bersosial media udah skip aja, udah scroll aja. Di ayat 1 aja udah maka timbullah kelaparan. Gak relate ini, aku gak mau kondisi seperti ini. Aku maunya yang sehat, yang makmur, yang kaya, yang diberkati. Kalau dari ayat 1 aja maka timbullah kelaparan, scroll aja. Wait and see. Kata maka itu menunjukkan sebab akibat. 26 ayat 1 dimulai dari kata maka. Itu artinya di pasal 25, pasal sebelumnya ada cerita yang menyebabkan pasal 26. Klip timbul kelaparan itu ternyata kelanjutan dari kisah pasal 25. Kalau teman-teman buka Alkitab pasal 25, keluarga atau rumah tangga Ishak itu terjadi konflik. Anaknya, anak kembarnya itu konflik, rebutan hak kesulungan. Mamanya sayang sama Yakub, papanya sayang sama Esau. Ini kalau nggak terselesaikan bisa hancur keluarganya. Itu pasal 25. Pasal 26 ayat 1 bukannya maka Tuhan memulihkan rumah tangga Ishak, bukan. Maka berdamailah anak-anak Ishak, bukan. Mereka saling mengampuni satu dengan yang lain, bukan. Ayat 26 ayat 1 dikatakan maka kelanjutan dari masalahnya Yakub ternyata tambah berat lagi masalahnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Lalu, ada kata lalu Tuhan. Masih di ayat 1, ketika timbul kelaparan, ternyata Tuhan itu enggak pergi. Masih ada kata Tuhan. Lalu Tuhan, itu artinya apa? Tuhan tuh masih melanjutkan ceritanya. Di pasal 25, konflik keluarga. Pasal 26, maka timbullah kelaparan. Kalau kita skip, kalau kita melarikan diri, kalau kita nggak tahan, kalau kita terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan gagal, sayang sekali kita nggak bisa lihat kisah selanjutnya. Lalu Tuhan apa ini? Tuhan masih punya kelanjutannya. Lalu ternyata di kelaparan ini Tuhan ada di dalamnya. Ada kata Tuhan. Roma 8:28. Sekarang aku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam kelaparan, dalam konflik, dalam keadaan yang sesulit apapun. Allah ini ahlinya bekerja di dalam keadaan-keadaan yang mustahil. Kelaparan, kondisi yang gak baik, Allah ini jagonya untuk mendatangkan kebaikan melalui keadaan yang gak baik itu. Kok teman-teman sekarang ini mengalami masalah berat, masalah 1 belum selesai, di pasal 25 belum selesai,
26 ternyata Tuhan gak tolong. Justru maka timbullah masalah yang lebih berat. Ingat, masih ada lalu Tuhan. Tuhan punya kelanjutan. Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya wait and see. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Berapa lama lagi Tuhan aku mengalami seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan keluargaku hancur-hancuran seperti ini? Sampai kapan Tuhan? Seringkali kita tanya. Apa maksud Tuhan? Kita tanya. Bertanya kepada Tuhan itu boleh. Tapi kalau nggak disertai dengan keintiman dengan Tuhan, akhirnya apa? Dari yang cuma bertanya, mengapa Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikannya, berapa lama Tuhan, apa maksud Tuhan, kalau teman-teman nggak menjalin hubungan intim dengan Tuhan, akan berujung pada mempertanyakan Tuhan. Bisa nggak sih Tuhan? Bisa nggak sih Tuhan ubah ceritaku? Pasal 25 aku mengalami masalah. Pasal 26 Tuhan izinkan kelaparan. Kok teman-teman gak membangun hubungan dekat dengan Tuhan, akan mempertanyakan Tuhan. Bisa gak sih sebenarnya Tuhan? Ada gak sih Tuhan itu? Baik gak sih Tuhan itu? Mempertanyakan. Kok teman-teman gak segera untuk membangun hubungan, akan lanjut menjadi meragukan Tuhan. Lanjut menjadi meninggalkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Awalnya cuma bertanya, gak apa-apa. Mengapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan ambil orang yang aku sayangi? Kenapa Tuhan gak kasih aku kemenangan? Hati-hati, kalau gak dekat dengan Tuhan, nanti bisa mempertanyakan Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk skip. Masalah terjadi boleh, engkau boleh gagal, tapi jangan cepat-cepat untuk menyimpulkan Tuhan yang gagal. No, Tuhan gak pernah gagal. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan. Jangan cepat-cepat untuk mengucapkan mana Tuhan. Wait and see. Tuhan sedang bekerja. Apa maksudnya Tuhan? Aku mau pergi ke Mesir, tanah yang lebih baik. Tuhan bilang stop, tinggal di sini dulu. Tuhan itu kalau kerja, sukanya diam. Kalau kita tanya mengapa, Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan itu sukanya inilah. Tuhan memberikan pimpinannya, tuntunannya. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Tuntunan Tuhan, apa yang harus Ishak lakukan, Tuhan berikan. Melalui firman Tuhan seperti siang hari ini, Tuhan berikan. Tapi kalau teman-teman tanya, kenapa Tuhan? Seringkali Tuhan diam. Kalau dikasih tahu sekarang, belum tentu kita kuat. Yusuf diperlakukan saudara-saudaranya seperti itu, dijual jadi budak. Kalau dia tanya kenapa Tuhan? Tuhan kasih aku mimpi besar. Kok sekarang seperti ini? Kenapa Tuhan? Belum tentu keadaan Yusuf lebih baik kalau Tuhan kasih tahu rencananya. Belum selesai. Ceritanya Tuhan belum selesai. Jangan cepat-cepat menyimpulkan apa yang Tuhan belum kasih kesimpulan. Ya. Tuhan masih kasih koma. Lalu jangan cepat-cepat kasih titik. Tuhan jahat. No. Tuhan masih punya kelanjutan. Next, yang kedua. Wait and see. Karena apa? Rencana Tuhan terbaik. Ishak punya rencana. Ini strateginya Ishak. Orang zaman dulu kalau satu tempat kering udah gak bisa menghasilkan apa-apa, mereka akan berpindah dari tempat yang lain. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan bilang, janganlah pergi ke Mesir. Ini logika manusia. Teman-teman ngalami konflik. Apa kata logikamu? Udah, balas aja. Kalau dia pakai cara itu, kenapa kita gak pakai cara itu juga? Logika. Kok dia berani curang, kenapa kita gak curang? Logika.
itu akan baik buat kita, logika kita. Wait and see. Apa yang Tuhan inginkan? Pimpinan apa yang Tuhan berikan pada kita? Jangan pergi ke Mesir. Mesir memang lebih subur, lebih baik. Jangan. Kenapa Tuhan? Wait and see. Diamlah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak diizinkan Tuhan untuk gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Why? Supaya Ishak bisa menyimpulkan bahwa hanya Tuhan yang gak pernah meninggalkan Ishak. Dulu teman-temannya yang mendukung dia bisa meninggalkan dia. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya bisa meninggalkan dia. Kenapa Tuhan izinkan Ishak sebagai orang asing? Supaya Ishak ini punya kesaksian. Satu-satunya pribadi yang gak pernah meninggalkan Ishak, ya cuma Tuhan. Ketika gak punya siapa-siapa, ketika gak punya apa-apa, dan Tuhan izinkan semua terjadi, dan kita mau wait and see, nanti kita bisa menyimpulkan, memang hanya Tuhan yang setia dalam hidupku. Amin. Kalau teman-teman skip, jangan pergi ke Mesir, pergi ke Mesir aja. Teman-teman kehilangan berkat yang luar biasa ini. Tuhan mau kasih kejutan, ternyata gak jadi. Kenapa? Udah pergi duluan ke Mesir. Semakin jauh dari rencana Tuhan. Padahal tanah itu ada tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau pergi ke Mesir, ya udah kehilangan janji Tuhan. Wait and see, tahan dulu. Apa yang kita pikir baik, rencana kita yang terbaik, no, tunggu dulu. Dan lihatlah, ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik. Kenapa Tuhan suruh Ishak berdiam di tempat itu di saat kelaparan terjadi? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik, lebih baik daripada rencananya Ishak. Apa yang teman-teman ingin rencanakan saat-saat ini? Pingin ambil jalan pintas, pingin balas dendam, pingin meluapkan kekecewaan yang teman-teman merasa itu terbaik. Wait and see. Coba belajar untuk berlutut. Waiting God, tunggu Tuhan mau apa? Tuhan mau ngomong apa? Kalau Ishak mendapat penampakan Tuhan dan Tuhan berfirman secara langsung, gak harus kita seperti itu. Tapi poinnya adalah, wait, tunggu Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan, ini menurutku yang terbaik. Tunggu dulu. Teman-teman yang jatuh cinta, duluan mana? Nembak atau nunggu Tuhan dulu? Nyatakan cintanya dulu atau wait and see Tuhan ngomong apa? Coba, ayo gimana? Nembak, habis itu minta tanda Tuhan, ya kan? Udah masalah baru tanya, Tuhan dia jodohku enggak? Baru tanya. Sebelum nembak harusnya wait dulu. Tuhan mau tunjukkan apa ke aku? Puasa dulu. Teman-teman yang memutuskan untuk menikah, puasa dulu. Wait and see. Kalau teman-teman sudah punya pacar, wait and see. Tahun depan aku menikah, wait and see. Apa kata Tuhan? Punya satu hal ini, wait and see. Tunggu Tuhan. Sabar dulu. Jangan terburu-buru untuk menjalankan rencana yang menurut kita terbaik. Karena Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik. Terakhir, poin 3. Next, wait and see. Karena Tuhan mau menyatakan kuasanya. Kalau teman-teman keburu-buru untuk melakukan apa yang teman-teman merasa itu baik, benar-benar rugi, benar-benar kehilangan berkat Tuhan. Karena apa? Di sini Tuhan berjanji, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Saat itu Ishak diperhadapkan 3 hal. Yang pertama adalah realita, kenyataan. Kalau Ishak melihat sekitarnya kelaparan terjadi, Mesir lebih subur, itu realita. Yang kedua adalah perintah Tuhan. Jangan pergi, diam aja di sini.
Yang ketiga adalah janji Tuhan. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Ketika teman-teman diperhadapkan tiga hal ini, realita, kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, janji Tuhan, mana yang teman-teman mau pilih? Kalau teman-teman fokus pada realita, ini tanah udah kering, aku harus pergi. Teman-teman akan kehilangan janji Tuhan, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Dalam keadaan terburuk, pilihlah pilihan yang terbaik. Memilih realita mungkin berhikmat, tapi pilihlah untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan percayalah apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan bilang, aku akan menyertai dan memberkati engkau dengan cara diam di negeri yang kering ini, yang penuh dengan kelaparan, percaya janji Tuhan, aku akan menyertai. Karena Ishak wait and see, Ishak mengalami dua penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam ayat 12 sampai 13, Tuhan suruh Ishak menabur. Di tanah yang kering, orang lain gak bisa makan, dengan bercocok tanam, menanam apapun gagal, Tuhan suruh diam di sini, tabur aja. Dan Ishak nabur. Mungkin orang-orang mencibir, buat apa kamu gak ada air kok? Nabur gimana? Mau nyiram pakai apa? Tabur. Karena Tuhan suruh aku diam di sini dan Tuhan bilang aku akan menyertai dan memberkati engkau, ya udah tanam aja. Diketawain orang biar, karena Tuhan yang suruh aku. Sia-sia kamu, gak akan ada hasil kamu, gagal kamu, malah malu-maluin kamu. Kalau Tuhan yang suruh untuk diam di sini dan Tuhan berjanji akan memberkati, tabur aja. Dan ternyata dari hasil taburan itu, Ishak menuai 100 kali lipat. Mungkin tanpa air. Udah menyalahi hukum alam ini. Cuma nabur doang tanpa disirami 100 kali lipat. Karena apa? Ishak berjalan. Apa kata Tuhan? Ditabur 100 kali lipat. Dikatakan Ishak menjadi orang terkaya di tempat itu saat itu juga. Teman-teman kalau enggak wait and see, teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Tuhan sedang menyatakan kuasanya. Tapi apa? Tunggu dulu. Kamu lihat dulu step-stepnya, tunggu dulu. Episode-episodenya tunggu dulu, sabar dulu, jangan kabur dulu. Tuhan maunya itu. Jangan cepat-cepat nyimpulin, jangan cepat-cepat bilang Tuhan jahat, jangan cepat-cepat bilang Tuhan gagal, jangan cepat-cepat bilang doa aku gak dijawab Tuhan. Tunggu dulu, wait and see, karena Tuhan mau menyatakan kuasanya, rencananya di akhir. Tunggu dulu, teman-teman akan kehilangan 100 kali lipat hasil taburan teman-teman. Kok teman-teman skip? Bukan hanya itu. Sumur-sumur yang dulunya Abraham papanya gali, dan saat zaman itu udah kering, akhirnya sama orang Filistin ditutup sama tanah. Ditutup semua. Buat apa sumur? Cuma lubang gitu aja, ditutup aja mending. Gak ada hasil. Udah bertahun-tahun sumur tuh gak menghasilkan air, gak memunculkan air. Ditutup, dibuntu. Tapi Ishak, waktu itu Ishak diusir sama rajanya, sama penduduknya. Kamu kok lebih kaya sih? Udah kamu pergi aja. Kok teman-teman ikutin ceritanya, Ishak pergi ke sebuah lembah, namanya lembah Gerar. Lembah itu turun malahan. Lembah itu gak bisa berbuat apa-apa, gak menghasilkan banyak hal. Ishak yang dipelihara Tuhan dan orang-orang saat itu mengusir dia. Orang lain bisa mengusirmu, orang lain bisa iri, orang lain bisa cemburu, orang lain bisa menjatuhkanmu sampai kamu harus turun ke lembah. Di lembah itu Ishak menjumpai sumur-sumur yang udah dibuntu sama tanah. Sumur-sumur papanya yang dulunya berair sekarang gak ada, akhirnya dibuntu sama penduduk sekitar. Sama Ishak gak menyerah. Ishak gak memilih untuk kecewa sama orang-orang yang mengusirnya. Gak memilih untuk kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku turun ke lembah yang gak ada apa-apanya, lembah yang gelap, lembah yang lembab, yang gak ada kehidupan. Tapi Ishak menggali sumur yang telah ditutup bertahun-tahun. And see,
airnya melimpah. Alkitab katakan berbual-bual. Ishak nggak akan melihat ini kalau waktu itu Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir. Wait and see. Tuhan akan nyatakan pembelaannya. Orang lain bisa usir kamu, orang lain bisa nggak support kamu, orang lain bisa bilang sia-sia yang kamu lakukan. Buat apa kamu doa? Buat apa kamu worship? Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu belajar untuk tes masuk ke perguruan tinggi? Nggak mungkin, sainganmu berat. Kalau Tuhan yang suruh, kerjakan. Tabur, gali, diketawain, nggak apa-apa. Wait, mungkin nggak instan, nggak cepat. Wait, tunggu dulu, tahan, sabar. Tuhan mau memamerkan kuasanya di dalammu, melalui kamu. Mereka yang ketawain, dan Tuhan akan menertawakan mereka melalui Ishak. Tuh lihat, sumur yang kamu tutup, ada airnya tuh ketika aku gali. Wait and see. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan jahat. Jangan cepat-cepat stres. Jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat ingin mati, bunuh diri. Gak bisa Kak, gak bisa ini. Gak bisa berubah. Gak ada jalan keluar. Gak mungkin, ini udah terlanjur. Aku berbuat salah dan semuanya aku tanggung sekarang. Gak mungkin keadaanku berubah. Aku gak punya masa depan Kak. Wait and see. Jangan cepat-cepat menyimpulkan apa yang Tuhan belum selesaikan. Dan kau akan melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Engkau akan melihat Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik, terindah pada waktunya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui pergumulan kita. Next, keep believing until we can say. Keep believing until we can say. Kita baca sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keep believing. Wait and see. Ketika masalah datang, ketika timbul kelaparan, ketika Tuhan bilang stop, tinggal di sini, mungkin gak tahu. Taunya kapan? Nanti sampai semuanya lewat, baru kita bisa ngomong. Kita tahu sekarang. Kemarin aku gak tahu. Dulu aku gak tahu. Ketika masalah terjadi aku gak tahu. Tapi aku tahu sekarang. Allah ternyata turut bekerja. Kemarin-kemarin ternyata Allah. Skenarionya dari Allah. Karena aku wait and see, sekarang aku udah lewat, aku bisa bilang, sekarang aku tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan yang mustahil, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti. Engkau yang sedang tak mengerti keadaan hidupmu, engkau boleh angkat tangan. Ajarku mengerti, tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak
ini dengan iman. Saat kita gak mengerti, minta Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, kau tetap setia. Ingatkan aku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan lagi, sekali lagi, untuk selamanya. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau boleh gagal dalam hidupmu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan, apa yang menurutmu itu terbaik, semuanya bisa gak berjalan sesuai dengan rencanamu. Tapi satu hal yang kita harus imani, bahwa Tuhan tak pernah gagal untuk menuliskan kisah hidupmu. Orang lain bilang kau gagal, orang lain bilang kau gak punya hari esok, orang bilang engkau gak mungkin berhasil, engkau gak mungkin bisa jadi orang, engkau gak usah bermimpi, kau bukan siapa-siapa, selamanya kamu akan seperti ini. Mungkin ucapan-ucapan itu datang dari orang-orang yang engkau kasih, datang dari mereka yang kita harapkan mereka mensupport kita. Justru mereka lah yang menghancurkan, mematahkan mimpi kita. Katakan dengan iman, Tuhan gak pernah gagal. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan apa yang Tuhan belum selesaikan. Tuhan sedang bekerja. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari kita. Jangan terburu-buru untuk lari, karena Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui pergumulan kita. Apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau jadikan kesaksian yang luar biasa. Semakin dahsyat masalahmu, semakin dahsyat juga kesaksian yang kamu bisa bagikan pada orang lain. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, oh Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu
Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang Tuhan sudah buat untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu hidup kami ini anugerah Tuhan. Ajari kami benar-benar menyadari dari kedalaman hati kami Tuhan, bahwa kami ini semua anak-anak-Mu, kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan buat setiap kami. Kami semua sama-sama boleh mengerti dan memahami dan belajar Tuhan, untuk menunggu dan melihat bagaimana Tuhan yang terus kerjakan segala sesuatu buat hidup kami. Kami terus belajar mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu itu Tuhan sungguh sempurna adanya, dan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Kak Yohanes dan istri yang sudah melayani kita semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan pakai lebih lagi untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, semuanya Tuhan yang terus menyertai. Kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini, Tuhan juga memberkati setiap kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang pegang kehidupan kami. Tuhan ambil alih kehidupan kami. Kami percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan senantiasa ada dan memegang tangan kami. Ajari kami menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan, dalam pekerjaan kami, usaha kami yang ibu rumah tangga, dan kami yang bekerja dari rumah untuk buka usaha dan yang lain. Tuhan juga memberkati kami. Kami percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami, bahkan semuanya boleh berlimpah-limpah dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara kehidupan kami semuanya. Kami semuanya boleh jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami akan pulang, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, kasih-Mu yang memenuhi hidup kami. Kami jadi suratan yang terbuka yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Dan ajari kami menerima setiap keputusan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima setiap jawaban doa kami sesuai dengan cara-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama-Mu kami bisa berdoa, dalam nama-Mu, haleluya, amin.